Mobil listrik BYD Atto 3 mencatatkan penjualan global mencapai 1 juta unit dalam waktu kurang dari 4 tahun sejak peluncuran perdananya. Pencapaian ini menegaskan posisi BYD sebagai salah satu pemain terdepan di pasar kendaraan listrik dunia. BYD Atto 3 mencetak tonggak penting dalam penjualan 1 juta unit secara global dalam waktu kurang dari 4 tahun sejak peluncuran perdana pada Februari 2022 di China. Model ini awalnya hadir dengan nama Yuan Plus, sebelum kemudian diganti menjadi Atto 3 saat dipasarkan secara internasional. Kini, Atto 3 telah menjangkau lebih dari 110 pasar di seluruh dunia. Progres penjualan BYD Atto 3 tergolong cepat, dengan rata-rata 30 unit terjual setiap jam. Dalam perhitungan harian, model ini terjual sekitar 719 unit, menandakan tingginya permintaan global akan mobil listrik ini. Angka tersebut turut memperkuat posisi BYD sebagai salah satu pemain utama industri kendaraan listrik dunia. Adapun di Indonesia, BYD Atto 3 hadir dalam dua varian baterai, 49,92 kWh untuk tipe standar dan 60,48 kWh untuk extended range. Keduanya menawarkan jarak tempuh maksimal rata-rata antara 410 hingga 480 km. Mobil ini menambah pilihan kendaraan listrik di pasar domestik dan menunjukkan komitmen BYD dalam ekspansi pasar global. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, konsorsium yang dipimpin oleh Apollo Managed Fund menyuntikkan dana senilai 750 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 12,3 triliun rupiah ke Mumbai International Airport Ltd. Dana ini digunakan untuk melakukan refinancing utang yang tengah berlangsung dan memperluas kapasitas operasional bandara. Konsorsium yang dipimpin oleh Apollo Managed Fund menyuntikkan dana senilai 750 juta dolar Amerika Serikat atau setara 12,3 triliun rupiah ke Mumbai International Airport Ltd. Instrumen yang digunakan adalah surat berharga tanpa jaminan dengan jatuh tempo dalam 4 tahun, disertai opsi untuk menarik dana tambahan hingga 250 juta dolar jika diperlukan oleh perusahaan pengelola bandara. Adani Airport Holding sedang mengelola 8 bandara di seluruh India, termasuk proyek strategis di Navy Mumbai International Airport yang segera beroperasi. Jelang listing unit usaha di bursa sekitar Maret 2027, proyek ini menjadi bagian ekspansi besar infrastruktur udara nasional. Pendanaan ini akan membantu bandara milik Adani meriset beban utang dan meningkatkan cadangan modal untuk mendukung pengembangan jangka panjang. Dengan dukungan Apollo dan investor institusional lainnya, Adani Airport Holding memperkokoh posisi sebagai pemimpin layanan bandara di Asia Selatan. Pendanaan ini bukan hanya soal likuiditas, tetapi memperkuat kapabilitas konektivitas global bagi masyarakat dan bisnis di kawasan Mumbai. Berbagai sumber IDX Channel. Yum China Holdings resmi memperkenalkan Q-Smart di beberapa outlet KFC di China sebagai asisten operasi berbasis kecerdasan buatan yang dapat digunakan tanpa memegang perangkat tangan. Tujuan utama alat ini adalah meningkatkan efisiensi operasional restoran melalui dukungan tugas sehari-hari bagi manajer outlet seperti penjadwalan staf, pengelolaan persediaan hingga inspeksi kualitas makanan. Yum China Holdings resmi memperkenalkan Q-Smart di beberapa outlet KFC di China sebagai asisten operasi berbasis kecerdasan buatan yang dapat digunakan tanpa memegang perangkat tangan. Q-Smart memungkinkan interaksi suara secara hands-free via perangkat wearable seperti earphone dan smartwatch. Model ini memperluas pengalaman digital bagi manajer restoran dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengetuk layar atau menggunakan komputer saat bekerja. Alat ini secara otomatis memantau stok dan membandingkan dengan prediksi penjualan harian. Q-Smart mengirimkan peringatan restock tepat waktu serta mendukung inspeksi peralatan tanpa mengganggu alur kerja fisik manajer. Saat ini Q-Smart sedang diuji coba di beberapa gerai KFC di kota-kota besar China. Tim pengembang akan menyesuaikan fitur berdasarkan masukan lapangan sebelum implementasi skala besar dilakukan. Peluncuran Q-Smart merupakan kelanjutan dari digitalisasi yang sudah berlangsung sejak 2015, meliputi pembayaran digital, loyalitas aplikasi, dan sistem internal seperti Super Brain dan Pocket Manager.
Dengan total lebih dari 540 juta anggota program digital, Yum China terus memperluas integrasi platform AI dalam rantai operasionalnya. Yum China juga membentuk Frontline Innovation Fund senilai 100 juta yuan untuk mendukung inovasi oleh staf restoran dan pengembangan teknologi baru. Pendanaan ini diharapkan mendorong kreativitas pegawai di lini depan sebagai bagian dari strategi adopsi teknologi internal. Menggabungkan AI, IoT, dan data besar, Q-Smart meluncur saat persaingan restoran cepat saji makin ketat. Peluncuran Q-Smart membuktikan bahwa AI tidak menggantikan posisi manusia di restoran. Sebaliknya, alat ini menjadi mitra digital yang mengatasi tugas repetitif agar manajer bisa fokus pada kualitas layanan dan kreativitas bisnis. Perluasan program ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan digitalisasi di sektor QSR secara global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, klub sepak bola Liverpool rela merogoh kocek 116 juta euro untuk memboyong Florian Wirtz. Ya, informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlight.